Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kicau mania, salam sejahtera untuk kita semuanya ya teman-teman ya. Semoga pagi hari ini kita diberikan pagi yang bermanfaat, pagi yang cerah, penuh semangat dalam menjalankan segala aktivitas kita, dan tentunya semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan keberuntungan, kita diberikan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin kembali berbagi pengalaman saya masih di seputar burung murai batu tentunya, di mana sangat banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada pada burung murai batu, dan salah satunya yaitu yang saya angkat pada kesempatan kali ini, topiknya adalah murai batu yang nampar gitu ya teman-teman ya. Kita di sini hanya berbagi cerita, kita di sini berbagi pengalaman, bukan sekali lagi garis besar, bukan sekali lagi menggurui atau apapun. Ambil nilai positifnya, ambil manfaatnya. Kalaupun ini tidak bermanfaat, silahkan abaikan saja, gitu ya teman-teman ya. Karena ya harapan saya dengan berbagi pengalaman, siapa tahu ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, murai batu yang nampar ini seringkali menjadi menjadi hal sesuatu yang kurang enak ketika ataupun tidak nyaman ketika kita menggantang burung di gantangan ya. Ketika kita gantang di bawah sudah enak, di atas ternyata burungnya nampar-nampar gitu ya teman-teman ya. Dan itu pun mengurangi kinerja perform dari burung kita di atas gitu. Nah, kenapa sih atau apa sih solusinya? Sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita pahami dulu nih murai batu kita masing-masing gitu ya. Karena saya juga seringkali antara di rumah ini ada beberapa murai batu, beberapa burung, seringkali antara si A dan si B ataupun si C lain-lain gitu ya teman-teman ya. Kuncinya yang penting satu, harus konsisten dan sabar. Itu yang kunci utama ya. Apalagi burung baru, kita beli baru, dapat misalnya baru dari lain daerah ataupun dari mana, suhunya yang berbeda, kondisi situasinya yang berbeda di rumah sama di tempat orangnya, perlu adaptasi. Ibaratnya langsung digantang pingin juara itu jarang sekali. Itu pun kalaupun juara ya hoki ya, hoki. Itu teman-teman semuanya. Jadi harus ada perawatan dulu, harus kita memahami karakter dulu. Itu ya teman-teman. Ini tentang murai batu yang nampar, ada beberapa hal yang menurut saya harus dipahami dulu. Ini burung namparnya kenapa? Itu ya teman-teman ya. Burung ini kenapa kok bisa nampar? Permasalahannya apa? Ada beberapa hal mungkin yang menurut saya murai batu ini nampar. Kita pahami dulu. Kalau ini berdasarkan pengalaman saya, punya saya ya teman-teman ya. Satu, karena burung ini down mental. Kedua, karena burung ini memang over emosi. Nah, sebelum kita mencari satu solusi, alangkah baiknya kita mencari penyebabnya dulu. Kenapa nih? Ya, kalau sudah ketahuan, kita bisa baru mencari solusi dan bisa kita atasi, kan seperti itu ya teman-teman ya. Ibarat kata, tanpa kita mencari penyebab ataupun kenapanya, tiba-tiba dikasih solusi si A ataupun solusi B, ya tidak cocok. Karena apa? Ibarat sakit perut, kita langsung kasih solusinya, kasih solusi obat sakit kepala, ini tidak akan sembuh, kan gitu ya teman-teman ya. Sama halnya dengan burung murai batu ini gitu ya. Karena ini burung mungkin karena down mental, dikasih terapi ataupun perawatan yang karena over emosi, ini kan lain gitu ya, penanganannya lain. Jadi ini kenapa dulu nih? Bisa dilihat dari beberapa ciri yang ada di gantangan gitu ya. Ketika kita menggantang burung, bisa melihat beberapa ciri yang ada. Kenapa burung kita itu nampar? Satu, menurut saya namparnya itu kenapa? Namparnya itu nampar ke atas, atas pelengkungan atas itu naik gitu, terbang naik, atau namparnya ke samping sambil bunyi, itu teman-teman ya. Jadi ada dua hal yang mungkin menurut saya nanti kita bisa mendapatkan solusi. Namparnya kenapa? Kalau namparnya ke atas, menurut saya ini down mental ya teman-teman ya.
Biasanya ditandai dengan tidak bunyi, tetapi nampar ke atas sambil agak apa ya, bulu-bulu sayapnya biasanya sambil agak-agak ngedodor gitu ya teman-temannya, kurang apa ya, gerakannya kurang agresif gitu ya teman-teman. Terus kemudian yang kedua, burung yang over emosi biasanya itu namparnya sambil bunyi kering samping, jeder sambil bunyi, dia sambil nyerang lawan, itu over emosi. Dan badannya ditandai juga dengan badannya yang agresif dan ceking gitu kan. Namanya orang emosi gimana sih, amarahnya keluar, badannya agak-agak gimana gitu kan, kelihatan gitu kan. Tapi kalau down mental badannya agak gimana gitu, sambil biasanya itu kalau down mental, burung yang down mental biasanya namparnya ke atas sambil tidak melihat lawan ya, sambil tidak menghiraukan lawan gitu ya, serasa berasa cuek gitu. Kalau ibarat orang gimana ya, kalau kita ketemu sama lawan yang mungkin gede misalnya kan kayak gitu, kita aja kalau ini kan sambil nggak lihat lawannya, sambil pergi atau gimana gitu misalnya, karena itu mungkin burung karena terbatas dengan sangkar, jadi dia tidak menoleh tetapi sambil mengerutkan badannya, sambil apa ya, agak-agak ngedodor gitu kan, itu down mental biasanya teman-teman. Tetapi kalau burung yang over emosi dengan ditandai dengan sambil bunyi, nampar ke samping sambil ngejar lawan, biasanya seperti itu. Itu dua kemungkinan, dan nanti solusinya seperti apa kan gitu. Untuk murai batu, solusi yang murai batu down mental, kalau yang saya alami biasanya saya asingkan dulu murainya teman-temannya. Kita jauhkan dari burung-burung yang sifatnya mungkin di rumah kita ada beberapa murai batu, jadi kita asingkan dulu agak-agak yang nggak sepi. Itu yang pertama, kita terapi, kita pulihkan dulu mentalnya. Kemudian kita kasih burung-burung kecil di sampingnya, seperti masteran tapi masteran yang kecil-kecil. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kalau saya biasanya agak sedikit ekstrim, saya taruh di umbaran, kita kasih burung apa ya, burung kecil yang burung prit itu ya, burung prit atau burung apa ya, burung gereja atau apalah yang kecil, kita masukkan umbaran biar sifat faktornya kembali keluar. Itu yang pasti, biar dia merasa oh saya itu besar, saya itu menang gitu kan, jadi faktornya kembali bangkit lagi. Biasanya ketika ditandai dengan mengejar burung kecil itu, tandai dengan burung kecil itu menjadi satu korban gitu ya teman-teman ya, itu akan kembali lagi sifat faktornya si murai batu tersebut. Itu untuk yang down mental. Kemudian yang untuk over emosi, solusinya kalau saya biasanya mandi di sore atau malam hari gitu ya teman-teman. Yang penting itu kalau murai batu yang over emosi ya. Lain halnya dengan murai batu yang sudah main satu titik, biasanya saya mandikan pagi hari. Tetapi kalau murai yang over emosi, saya mandikan sore hari ataupun malam hari. Itu teman-teman. Jadi itu penanganan di rumah. Kemudian untuk murai yang batu over emosi, ketika penanganannya di lapangan, biasanya saya asingkan jauh dari keramaian. Saya buka dulu nih sebelum apa naik ke gantangan, saya buka dulu nih, kurang 2 sesi itu saya buka dulu biar dia bunyi-bunyi dulu, membuang emosi dan apa ya, ibaratnya ya meluapkan emosinya. Saya buka dulu ya, sambil saya semprot itunya apa, tanggringannya, sambil saya semprot tanggringannya biar basah, jadi agar sedikit nyaman gitu ya, jadi sedikit mengurangi sedikit emosi yang menggebu-gebu. Itu biasanya seperti itu kurang 2 sesi. Nah, murai batu nampar ini juga bisa disebabkan karena apa dulu, atau karena pelangkringannya yang kurang pas, itu bisa jadi kan seperti itu. Kalau tanggringannya kurang pas, kita ganti tanggringannya ya biar dia tuh nyaman, merasa nyaman, diganti tanggringannya. Mungkin diganti si pelangkringan A kurang nyaman, ganti pelangkringan yang B agak nyaman, jadi agak tenang ya. Itu juga menjadi penyebab murai batu bisa nampar. Itu yang ketiga tadi, karena down mental, kedua karena over emosi, ketiga karena mungkin kurang nyaman tanggringan atau sangkarnya. Itu teman-teman ya. Itu jadi ada 3 hal yang mungkin menjadi murai batu ini nampar di saat digantangkan gitu ya teman-teman. Yang satu ditandai dengan lompatnya ke atas sambil mengerucutkan badannya kayak gini gitu ya, itu down mental. Yang kemudian over emosi ditandai dengan nampar ke samping sambil bunyi, biasanya seperti itu. Yang ketiga kurang nyaman atas pangkringan ataupun
sangkarnya. Itu ya teman-teman ya. Solusinya berarti seperti yang sudah saya katakan. Itu ya teman-teman semuanya, sedikit pengalaman dari saya, siapa tahu ini nanti bermanfaat. Kesimpulannya ada tiga hal yang membuat burung indah lampar. Satu karena down mental, kedua karena over emosi, atau ketiga karena ornamen ataupun sangkar atau pelangkringan yang kurang pas sehingga membuat tidak nyamannya si burung tersebut. Itu teman-teman, semoga bermanfaat. Kita saling berbagi pengalaman, kita saling belajar, siapa tahu ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau ada salah-salah kata dalam saya penyampaian, mohon maaf sekali lagi yang bisa berbicara, karena sifatnya saya ini hanya belajar, bukan berarti menggurui. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekali lagi kita bertemu lagi di konten berikutnya. Jangan lupa nih, yang belum subscribe atau like, silahkan di like dan subscribe, share, komentar ya. Semoga channel ini bisa terus berkembang dan saya bisa menyapa teman-teman semuanya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kecomani.